Waktu yang dilarang salat itu dari habis subuh sampai terbit matahari. Dari habis asar sampai terbenam matahari, dan ketika matahari di puncak langit. Tapi illa yaumal jum'ah, kecuali di hari Jumat. Karena di hari Jumat itu biasanya ada orang salat sunat sampai datangnya waktu salat zuhur. Pasti dia salat sunat ketika matahari di puncak langit. Sendiri hari Jumat itu puasa, Pak, haram tuh. Hari raya. Karena itu hari Jumat kok hari libur, sebagaimana orang Yahudi libur di hari Sabtu, sebagaimana orang Nasrani libur di hari Minggu, hari Ahad. Maka umat Islam libur pula di hari Jumat, Pak. Jumat kok pasti teratur, Pak, kini, Pak. Masya Allah, tak tahu bersiko lah, Pak. Ditampik-tampik yang berketubah, Pak. Dima heboh. Pas ketubah Jumat kau dia anak-anak. Baku ibu anak-anak ju apaknya tadi mari dakik semayangnya bersentuhan badannya, tanda hatinya bersentuhan. Tapi Bapak Ibu yang disuruh mendekat itu ini kalau laki-laki ini ya, pundak atau badan. Kalau kaki jangan memaksakan, karena ada orang penggali, Bapak Ibu. Misalnya kalau ibu masih bisa, kawan yang di kanan diambil, kawan di kanan lah diambil. Tapi kalau tidak mungkin di kanan kau, ibu kau juga kursi lu semayang. Kadelo beko melo kursi lu ke belakang balik nah. Ama kau ambil lah yang di kiri lah. Yang penting ibu jangan surang di belakang, tu prinsipnya. Tak boleh surang di belakang. Kadang ada ibu-ibu kau bagai alun panu sap lah. Lah ya do kosong di sudut, pinyo surang yo di belakang. Bako betu tak belok jurang kulo beko mencalinya kau beko salam. Kok pandang kalau hujan ya ditunda lah, boleh ibu. Misalnya insya hujan labik, tundalah dulu agak setengah jam, baru salat berjamaah, tunggu jamaah rame. Azan lah dulu, tak apa. Kan azan pemberitahuan waktu salat datang. Azan memanggil orang. Tapi tiba orang tambah 10 minit lah. Kalau niatnya menunggu jamaah ramai, baguslah. Dan itu sering dicontohkan Nabi. Kalau jamaahnya belum ramai, Nabi tunda. Karena berjamaah dengan jumlah yang banyak terlambat lebih baik daripada berjamaah dengan jamaah yang sedikit cepat di awal waktu. Itu prinsip. Cuman ibuku hujan dia terlambat panjang, jangan tunggu je lah ikut situ. Ya. Hujan dia terlambat je, Pak. Jangan tunggu je terlambat tu. Ini memang kondisinya begitu. Dulu memang karena memang kondisi masa itu orang terlambat bukan karena lalainya, karena tidak ada petunjuk. Ya, ala kala mungkin rumah saya jauh-jauh, kendaraan tak lu ada model kini, azan tak tadanga, waktu tak tahu. Dulu agak-agaknya, kondisi itu ditunggulah supaya ramai orang. Tapi sebenarnya kini kok kalaupun hujan banari, ya sebenarnya bisa punya payung, punya kendaraan, bisa aja tuh. Pokok zaman kini kok Pak Ibu, zaman sisu orang terlambat mungkin memang karena kondisi. Kalau zaman kini kok terlambat orang datang ke masjid dek berencana terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi man natika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam bab al-mawaqit, hadis-hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Kita baru baca satu hadis, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis dari Abi Barzah al-Aslami, hadis muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih. Kita baca hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu an yuakhira minal isya
wa kana yakrahun nauma qablaha wal hadisa ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifur rajulu jalisahu wa kana yakra'u bis-sittin ilal mi'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cinta bahwa dia menunda salat Isya, dan adalah beliau benci tidur sebelum salat Isya dan berbicara setelah salat Isya, dan adalah beliau salat subuh ketika seseorang sudah mengenali orang yang duduk di sampingnya, dan adalah beliau membaca di salat subuh antara 60 sampai 100 ayat. Nah, ini hadis Bukhari Muslim ya. Pertama, diceritakan Nabi itu senang menunda salat Isya. Nah, ini hadis sahih nih Pak ya. Jadi salat Isya ini Nabi senang menundanya, artinya melambatkannya. Memang tidak selalu Bapak Ibu ya. Ini kemudian dijelaskan lagi dari hadis hadis dari Jabir ya. Itu diceritakan wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Iza ra'ahu mujtama'u ajjala wa iza ra'ahum abta'u akhara. Wa subha kana nabi yusalliha bi ghalasin. Jadi diceritakan adalah Rasulullah itu kalau salat Isya kadang didahulukan dan kadang dilambatkan apabila beliau melihat para sahabat telah berkumpul ya. Jadi kalau dilihat sahabat sudah berkumpul, maka Nabi segera melaksanakan salat Isya. Bila sahabat belum berkumpul, maka Nabi melambatkan salat Isya. Jadi memang Nabi itu diceritakan kadang menunda Isya, kadang melaksanakannya cepat. Ya, kalau dalam hadis tadi muttafaq alaih, Nabi itu cinta menunda Isya. Ini Isya Bu ya, yang lain enggak ya? Kenapa Nabi sering melambatkan Isya? Itu melihat kondisi sahabat yang hadir. Dulu kan tidak ada jam, tidak ada alarm, tidak ada mic, ya. Jadi sahabat tuh kadang-kadang lambat datang ke masjid. Jadi kalau di masjid itu sedikit baru sahabat terlihat, walaupun Isya sudah datang, Nabi menunda sampai sekian lama menunggu sahabat berkumpul ramai. Tapi kalau sudah ramai, Nabi langsung salat tepat di waktunya. Jadi tidak buruk juga menunda salat itu Pak Ibu. Kalau tujuannya supaya ramai jamaah, tidak apa-apa ditunda. Karena begini Pak Ibu, salat di awal waktu sedikit jamaah, salat terlambat sekian lama, 1 jam mungkin terlambat, ramai jamaah, lebih baik dilambatkan dengan jamaah yang ramai daripada cepat di awal waktu dengan jamaah yang sedikit. Karena semakin banyak jumlah jamaah itu semakin baik salat itu. Ya. Misalnya di sini di Ikhwanul Muslimin salatnya tepat waktu, pas waktu salat datang azan langsung salat, tapi jamaahnya cuma 20. Di Baitul Ma'mur misalnya, itu Ma'mur ya? Ya Pak, masjid kita. Di Baitul Salam misalnya, itu salatnya terlambat setengah jam, tapi jamaahnya 100 atau 200 orang. Lebih baik ibu bapak salat di Baitul Salam, walaupun terlambat, ketimbang di Ikhwanul Muslimin yang di awal waktu. Jadi Nabi itu menunda salat Isya tadi melihat situasi jamaah. Kalau jamaahnya sudah ramai, Nabi salat cepat.
Kalau jamaahnya masih sedikit, Nabi lambatkan sampai sekian lama menunggu ramainya jamaah. Itu menjadi alasan salat di awal waktu dengan jamaah yang sedikit dibandingkan salat terlambat dengan jamaah yang banyak, lebih afdal yang terlambat dengan jumlah jamaah yang banyak. Betul ya? Karena banyaknya jamaah ini menentukan kebersihan ibadah. Ibu bapak sama seperti air. Air itu kalau kena najis, cara mensucikan air yang bernajis, jamaahkan dengan air yang banyak. Misalnya airnya ada 1 gelas pak, kena kotoran cecak, masukkan saja ke air yang banyak, maka air itu ambil kembali. Suci dia, kenapa? Dia sudah berjamaah. Makin banyak jamaahnya, makin bersih dia. Makanya air laut itu tidak bisa dinajisi oleh apapun. Kenapa air laut tidak bisa lagi dinajisi? Karena terlalu banyak. Begitulah berjamaah nih pak. Jadi salat Isya itu kadang Nabi tunda, bahkan kata Nabi, Abi Barzah tadi, Nabi senang menunda salat Isya. Nah itu penjelasan nanti disebutkan dalam hadis Jabir. Menunda itu bukan menunda-nunda biasa, dek mota-ota, dek main HP, dek menonton TV, tidak. Menunda itu melihat kondisi jamaah. Jadi kalau ada hal-hal yang memang penting, apalagi itu wajib, ya tidak apa-apa ditunda, karena Isya itu panjang waktunya. Misalnya pengajian, ya kita pengajian ini kan antara maghrib dan Isya. Lalu ada pembahasan yang memang penting, serius, ini wajib diselesaikan, kira-kira begitu. Maka selesaikan dulu, tundalah Isyanya agak setengah jam, agak 1 jam, tidak apa-apa, boleh pak. Ya, kadang-kadang kita ini kan ekstrim Bapak Ibu. Kalau ada ustaz berceramah, orang lazan Isya ditegur di jamaah itu, Pak Ustaz, lazan berkosa lah waktu besok salah sambuang. Tak bisa begitu Bapak Ibu. Biarlah dulu, kan Isya panjang waktunya sampai fajar nanti itu. Ya. Nah itu alasannya. Tetapi dijelaskan Nabi itu benci tidur sebelum Isya. Jadi Nabi itu menunda salat tadi, tak tidur. Karena Nabi itu benci tidur sebelum salat Isya. Artinya Nabi selalu tidurnya setelah salat Isya. Ya kenapa begitu? Untuk ya supaya sahabat, kalau dulu kan tak pakai jam, tak pakai yang apa ya, yang bisa menjaga mereka ini. Kok tak kalok beko bah? Subuh saya jaga uzuk lah, siang saya lewat Isya. Maka Nabi kalau tidur ya pasti salat Isya dulu. Dan Nabi pun benci bercerita setelah salat Isya. Jadi Nabi habis salat Isya tu langsung tidur, tak ada cerita lagi. Aku yang banyak dawak ni kini ko mengapo ko melanggar ko. Sudah sembahyang Isya tu nonton HP, enak. Apalagi anak-anak mahasiswa. Mahasiswa aku sampai jam 2 masih HP baru ko. Kalau sampai jam 2 masih HP dah jago jam hampir subuh tu cayolah kamu. Enak. Tu maku anak bujang-bujang kini mangan jarang ke masjid ibu manga payah jago pagi itu. Dek main HP sampai jam 1 malam sampai jam 2 pagi. Ya. Ibu yang punya anak, yang punya cucu yang SMA, kalau dak ditagahan main HP itu ada mungkin lalu saya berhenti itu mah. Artinya yo tak kaluk saja HP itu lagi tu ah. Tu makanya susah awak kini kau bangun untuk tahajud. Karena Nabi itu ibu habis salat Isya tidur leh. Sebab ibu bapak kalau habis Isya tidur jago jam 2 atau jam 1 tak ada masalah. Karena kebutuhan tidur kita tu tak pandak lama-lama, 4 jam cukup. Maka Nabi Daud itu diceritakan tidurnya hanya 1/6 hari kata Nabi. Jadi tidur Nabi Daud itu 1/6 hari. Puasanya 6 bulan. Tidur 1/6 hari. Jadi kalau 24 bagi 6 tu ya 4 jam lah. Jadi kalau tidurnya jam 9 berarti jam 1 udah bangun. Dan itu cukup. Dan Bapak Ibu kalau tanya ke dokter,
memang waktu yang paling baik tidur tu habis Isya. Habis Isya tu waktu yang paling baik untuk tubuh kita tidur. Nanti kalau bangun jam 1, jam 2 tak tidur lagi sampai pagi tak apa-apa, memang Nabi begitu. Tapi kalau bapak ibu tidurnya jam 2 atau jam 1, nanti bangun jam 4 tu letih tu, capek tu. Tapi kalau tidur jam 9 atau jam 10, bangun jam 3, tak apa-apa tu. Sayalah. Karena memang setelah Isya tu waktu terbaik untuk kita tidur. Maka diceritakan Nabi itu benci bercerita setelah salat Isya. Ini bagaimana mengajarkan ke anak-anak kita ni Pak Ibu. Ya. Mengajarkan ke mereka supaya tidur habis Isya. Kerana kini kau Pak Ibu, yo dulu orang bakok bisa lalu sudah Isya, listrik nak ada. Tak ada listrik, tak ada TV. Ya nak? Maka dulu orang sudah pulang dari sawah asar itu, maghrib semayang maghrib makan. Sudah Isya orang bila lalu lah. Ialah kalem saya negari ke lah. Ya nak? Maka zaman dulu orang capek lalunya kerana tak ada yang kan dicari ditonton lagi, orang lah kalem negari ke. Maka zaman dulu anak orang banyak-banyak. Ya Pak. Anak orang zaman dulu kan banyak-banyak Pak. 10 sabale anak orang ya. Ya kerana tak ada tontonan, tak ada hiburan lah. Sanjur lebih lalu lah. Ya nak. Tu apa ke ibu saya maduknya. Tu maka banyak-banyak anak tu Pak. Kini anak orang dua cik, dia main HP saya kerja apa tekana orang rumah le Pak, lah main HP sampai jam 2 malam. Orang rumah lebih dulu lah main HP mereka. Memang itu rahasia tu Pak, memang orang dulu tu kok sampai sama dia ke anaknya tu. Tak ada HP, tak ada TV, tak ada listrik. Nak sanjur lebih lalu lah. Gitu. Jadi ini kalau bisa ni Pak Ibu, tolong dikembalikan keadaan ini balik. Anak-anak aku kalau bisa jam 10 suruh lalu lah. Ya, anak-anak cucu jam 10 lalu lah. Beko bisa jago jam 4 tu mah. Jam 10 sampai jam 4 tu kan 6 jam tu, dah lama lalu tu mah. Cuman masalahnya kini ke Pak Ibu, anak disuruh lalu dan awak main HP tu tak mau anak aku lalu lalu jadi jawab main HP. Itu. Kenapa sama lalu awak lagi gitu. Ya, tapi itulah. Apalagi kini kau mall, kafe. Di Padang kau jumpa lah Pak Ibu, jagolah Pak payahlah Pak berjalan jam-jam 9 malam tu ke luar kota di Padang gua. Di luar. Yo banan kafe dak tanggung banyaknya kini Pak Ibu. Tiuk sudut kafe. Sampai di tengah-tengah sawah kafe ada je Pak. Di tengah sawah kafe dia orang bagai Pak. Ilakah ala ke negari ke Pak. Siapa duduk di kafe-kafe tu? Yang bujang-bujang dan gadi-gadi mana lapuk-lapuk di kafe ko. Nan di kafe ko nang bujang-bujang, mahasiswa-mahasiswa ya nak. Beko pulang di kafe tak mungkin jam 10 lo, jam 2 balik pulang, jam 1 pulang. Tambah lo mall-mall bagai buka sampai jam 1 balik malam ni nak. Jam 1 balik keluar dari mall jam mana tiba di rumah beko tu. Gitulah Pak Ibu. Jadi memang baalah negari kini go Pak Ibu memang tak mendukung awak untuk menjadi baik leh. Ya. Pemimpin-pemimpin wak tak lo peduli dia Pak Ibu. Ambo sabarnya kalau pemimpin kau mengerti kau dibuat aturan. Ya. Malam itu semua aktivitas jam 9 tutup. Bikin kebijakan. Besok pagi jam 8 buka. Jam 9 tutup. Kalau itu tutup sadonya 4 bulan nak keluar dah. Kau kan ini buka kau mau keluar orang kau. Termasuk mahasiswa. Tapi itulah keadaan tu bakok masjid ni ramai anak-anak bujang, anak-anak gadi Pak Ibu ke masjid tak ada. Jom bila lok sebaru. Ya main HP sampai jam 2 tadi malam. Tiap malam macam tu. Enak. Makanya kata dalam hadis ini Nabi benci bercerita setelah salat Isya. Artinya apa? Nabi itu tidur setelah salat Isya. Lalu Nabi itu salat subuh. Kalau salat subuh itu kan mulainya itu diceritakan bighalasin.
ketika hari masih gelap, yang orang di samping kiri kanan kita belum terlihat dengan jelas. Jadi fajar itu, ya, kalau duduk orang di samping kita hampir-hampir tak terlihat. Ya. Ini mulai fajar itu, wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dan. Fajar itu tandanya, kalau duduk orang di samping kita hampir-hampir kita tidak mengenalinya. Kalau hampir-hampir tidak mengenalinya berarti mengenali itu. Cuman ampi-ampi tak tampak, tapi tampak. Dulu Pak kan nak muda kini loh Pak. Zaman sesuk kan tak ada lampu loh Pak. Kalam tu makanya perempuan disuruh sembahyang di rumah. Ya, dek kalam. Tu makok perempuan yang datang ke masjid, kata Nabi, paling rancak saf perempuan di belakang. Makok paling rancak saf perempuan di belakang kalam. Beko ibu nak dakik ke muka beko. Tak jadi apa-apa sembahyang. Maka perempuan lebih baik di belakang kata Nabi. Tu dulu begitu, kalau kini muka ibu jadi belakangnya oleh dah tarang. Makanya dalam hadis ini disebutkan fajar itu tandanya kita duduk, ada orang duduk di samping kiri kita, kanan kita, hampir kita tidak mengenali dia. Kalau hampir tidak mengenali. Tapi hampir tidak mengenali. Ini gini Ibu. Hampir jatuh. Hampir jatuh berarti tidak jatuh ya. Hampir jatuh, tidak jatuh tu Pak. Hampir tidak jatuh, jatuh tu. Itu kan? Waktu fajar itu hampir-hampir manusia tidak mengenali orang yang di sampingnya. Berarti hampir tidak mengenali itu mengenali. Cuman mengenalinya payah. Sabak bantu orang tu. Tu fajar tu Pak. Itulah fajar tu. Kalau kini kok nampak sih orang satu yo cik lalik nampak dah Pak enak. Dek tarang lampu. Dulu begitu cara mengenal fajar itu. Nah, Nabi salat subuh mulai fajar itu yang hampir-hampir orang tidak mengenal orang di sampingnya sampai orang yang di samping itu terlihat jelas. Dulu kan tidak ada lampu begini ya. Kalau jaleh Nabi masih salat subuh. Dan diceritakan dari mulai salat sampai itu akhir, Nabi setiap rakaat itu membaca dari 60 sampai 100 ayat. Itulah kenapa subuh itu tidak dijadikan 4 rakaat. Jadi salat ini awalnya Bapak Ibu dalam hadis yang sahih disebutkan, hadis Bukhari dari Aisyah, salat ini awalnya 11 rakaat. Jadi ketika Nabi Isra dan Mi'raj yang diperintahkan itu 11 rakaat. Dua-dua. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, isya 2. Maghrib memang 3 dari awal karena witir siang. Lalu semua yang 2 ini dijadikan 4 setelah hijrah ke Madinah. Zuhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4. Kecuali subuh tetap 2 tidak dijadikan 4. Kenapa? Karena tutawilu fi hal qiraah. Karena kata Nabi yang subuh itu mesti bacaannya dipanjangkan. Jadi walaupun subuh ini 2 rakaat, tetap lebih lama dari 4 rakaat karena ayatnya antara 60 sampai 100 ayat 1 rakaat. Inilah Bapak Ibu yang kita belum awak kalau gak panjang bacaan imam tu batuk-batuk jamaah di belakang. Ya, selalu ruku imam kau karena penyakit jamaah awak tak bisa agak lama-lama lepas asal agak panjang bacaan imam tu nya mendaham-daham di belakang. Subuh itu antara 60 sampai 100 ayat. Tuh. Harusnya begitu. Ya. Itu alasannya tidak dijadikan 4 seperti zuhur, seperti asar, seperti isya. Itulah kenapa kata Nabi yang musafir boleh mengembalikan salat seperti awal salat dikerjakan.
Maka zuhur kembali 2 kasar, isya kembali 2 kasar, asar kembali 2 kasar. Jadi mengkasar salat itu Bapak Ibu bukan memendekkan salat, bukan memotong salat, mengembalikan salat seperti pertama diperintahkan 2. Bukan memotong ya, mengembalikan salat seperti semula. Nah, maka diceritakan Nabi itu salat subuhnya mulai dari hampir-hampir tak terlihat orang yang di sebelah kita waktu subuh, sampai Nabi jelas terlihat orang yang di samping kita, yang bacaan ayatnya satu rakaat antara 60 sampai 100 ayat. Nah, itu ya waktu salat subuh. Nah, lalu hadis berikutnya, hadis dari Rafi' bin Khadij, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kunna nusallil maghrib ma'a Rasulillah fayansarifu ahaduna wa innahu la yusiru mawaqi'a la yubsiru mawaqi'a nablihi. Adalah kami salat maghrib bersama Rasulullah. Lalu berpaling salah seorang dari kami pulang ke rumahnya, maksudnya selesai salat maghrib kami, yang ketika itu dia masih melihat anak panah jatuh di tempatnya. Nah, jadi salat maghrib itu batasnya dulu ya, kalau kini memang tanda-tanda begini tidak bisa dipakai, kalau tarang sadonya negari kok. Zaman saya listrik tidak ada, ketika listrik tidak ada, atau misalnya Bapak kalau pai ketampik di padang pasir misalnya, tidak ada listrik situlah, dijatuhkan benda, kalau masih tampak benda itu masih ada maghrib. Kira begitu. Kalau dijatuhkan sesuatu ke tanah, lalu masih nampak benda itu maghrib masih ada. Tapi kalau tidak ada, tampak adalah hilang dalam kegelapan, itu berarti maghrib sudah habis. Itu tanda isya sudah masuk. Nah, itu tanda-tanda. Itulah kenapa Bapak Ibu dari awal saya katakan salat itu memang melihat tanda. Nah, tapi sekarang kita sudah sepakat menggunakan hisab tanpa lagi melihat tanda. Nah, hadis ini kita baca hadis terakhir ya. Hadis setelah ini kalau ada pertanyaan saya persilakan. Hadis dari Uqbah bin Amir, salasu sa'atin kana Rasulullah yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana. 3 waktu yang dilarang oleh Rasulullah kita salat dan menguburkan orang mati. Nah, jadi kata Nabi ada 3 waktu yang kita dilarang salat, maksudnya salat sunat nih. Ya, ada 3 waktu yang dilarang salat sunat dan menguburkan manusia yang mati. Jadi kalau ada yang mati tidak boleh dikuburkan di 3 waktu itu. 1, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika matahari terbit ya, sampai dia sudah tertinggi di atas tempat terbitnya. Jadi pas terbit matahari itu tidak boleh salat. Sampai dia sudah lebih tinggi, di dalam beberapa kitab disebutkan sepenggalahan tingginya dari tempat terbitnya. Nah, itu makanya Bapak Ibu pas terbit matahari itu, misalnya kan syuruk nih, ada yang mengatakan syuruk itu ketika alarm berbunyi itu jangan salat dulu, tapi tunda agak 10 menit setelahnya atau 5 menit setelahnya. Jadi pas terbit itu tidak boleh ya. Jangan ada kesan menyembah matahari, kira-kira begitu. Maka ditunggulah agak 10 atau 5 menit lah dari alarm tadi berbunyi, baru salat sunat 2 rakaat. Termasuk juga menguburkan jenazah pas terbit matahari itu tidak boleh. Yang kedua, hina yaqumu qaimu zahira hatta tazula syamsu. Ketika pas di puncak langit itu betul. Ya, ketika pas di puncak langit atau tidak boleh salat sunat sampai dia tergelincir ke arah barat. Maksudnya sudah datang zuhur. Jadi pas di puncak langit itu tidak boleh. Dan yang ketiga, hina tazulu syams, hina tadayyafu asyamsu lil ghurub, ketika dia hendak terbenam. Jadi pas menjelang terbenam itu,
hampir terbenam lah, nampak hilangnya, itu tidak boleh. Walaupun nanti di hadis lain itu disebutkan tambahannya, waktu yang dilarang salat itu dari habis subuh sampai terbit matahari, dari habis asar sampai terbenam matahari, dan ketika matahari di puncak langit. Tapi ini ada pengecualiannya, illa yaumal jum'ah, kecuali di hari Jumat. Karena di hari Jumat itu biasanya ada orang salat sunat sampai datangnya waktu salat zuhur. Pasti dia salat sunat ketika matahari di puncak langit, dan itu boleh untuk hari Jumat saja. Begini, Bapak Ibu datang, misalnya Pak datang Jumat kok jam 1:30 balik ya ke masjid. Lalu beliau salat sunat terus sampai datang waktu zuhur. Itu boleh. Walaupun salah satu nanti salat sunatnya pas di puncak langit dia salat sunat. Karena salat sunat ini mutlak sifatnya, Bu ya. Jadi bapak-bapak boleh salat sunat sebanyak-banyaknya sampai waktu zuhur datang hari Jumat. Misalnya bapak datang ke masjid jam 11:30, salat 2 rakaat, salam, salat 2 rakaat, salam, salat 2 rakaat, sampai nanti khatib naik mimbar itu boleh. Yang hari Jumat tidak berlaku larangan di puncak langit itu. Ya, khusus hari Jumat tidak berlaku larangan salat sunat di waktu matahari sedang berada di puncak langit, itu boleh. Tapi waktu terbenam tidak boleh, waktu terbit tidak boleh. Walaupun hari Jumat tetap tidak boleh. Yang hari Jumat boleh ketika matahari di puncak langit, itu boleh orang salat sunat. Nah, jadi itu waktu yang kita dilarang salat dan menguburkan jenazah, tak boleh. Itu sampai di situ dulu Pak Ibu. Kalau ada pertanyaan saya persilakan, kalau tidak nanti bisa kita lanjutkan. Ada pertanyaan silakan Pak. Boleh. Mengenai sholat tadi Pak, Jumat tadi Pak, apakah berlaku hanya di masjid atau untuk laki-laki saja? Karena kalau sholat Jumat itu pasti di masjid Pak ya. Kalau di rumah atau di gedung-gedung mungkin ada juga sholat Jumat. Kalau di rumah tuh nggak ada sholat Jumat, berarti nggak bisa sholat sunnah tadi Pak, yang hari Jumat tadi Pak, termasuk ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kejadian Pak ya. Waktu saya sholat isya di sini Pak ya, di saf pertama orang yang ketiga dia membatalkan sholat ya. Saya nggak tahu Pak batal dulu atau membatalkan sholat. Berarti kosong. Orang di sebelah kanannya, sebelah sananya Pak ya, bergeser mendekati ke arah sini Pak, karena kosong satu ya. Kebetulan orang ini punya pakai sejadah Pak ya. Ini berarti sejadahnya tinggal. Orang sebelahnya itu mungkin kalau dia bergeser takut ada sejadah. Kalau dia nggak bergeser berarti dia nggak tahu mungkin Pak ya. Kebetulan saya di belakangnya Pak, tapi nggak pas di belakang, saya miring. Dalam hati saya mungkin orang ini nggak tahu. Kalau saya maju miring itu nggak enak Pak. Nah, jadi ada istilah sana. Pertama masalah putus saf gitu Pak. Apa itu putus saf? Kalau kita lihat tadi putus saf adalah putus barisan aja yang nampak Pak. Kalau saya pandang Pak ya, hanya putus barisan saja. Nah, sedangkan saf itu katanya kita nyambung dengan imam. Di mana kita nyambung dengan imam? Hanya dengan niat saja Pak. Di luar itu nggak ada nyambungnya Pak. Kecuali kita mendengar dengan serius, dengan khusyuk, itu nyambung dengan pikiran kita Pak. Nah pertanyaannya Pak, putus saf itu apa? Karena itu akan terjadi Pak. Pengertian putus saf itu susah mengartikannya Pak ya. Nah yang saya tanya Pak, kalau putus saf itu apa yang terjadi? Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi Nabi mengatakan dilarang salat sunat di 3 waktu. Ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari, dan ketika matahari di puncak langit, kecuali hari Jumat. Bagaimana ibu-ibu yang salat di rumah? Karena begini ibu-ibu, ini yang khusus yang hari Jumat ini kan karena terkait dengan salat Jumat Pak. Maka ini bagi bapak-bapak saja. Kalau ibu tetap tidak boleh. Bapak-bapak yang di masjid sambil menunggu khatib naik mimbar, itu biasanya ada yang salat sunat non-stop. Dia salat sunat, itu boleh. Karena salat sunat itu boleh sebanyak-banyaknya.
Maka yang begitu dia boleh solat sunat ketika matahari di puncak langit. Tapi kalau yang di rumah tetap tidak boleh. Yang rumah tidak. Ini dikecualikan hari Jumat karena memang laki-laki ke masjid semua di hari Jumat itu. Ketika matahari di puncak langit itu laki-laki sudah sampai di masjid. Karena sedikit bergeser dia di puncak langit berarti zuhur datang. Dulu Pak, sahabat itu datang ke masjid itu di hari Jumat, itu capek pagi dah tiba. Itu makanya dalam hadis Nabi disebutkan man ghassala yaumal jum'ah wa ba'takara wa dana wa bakkara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu likulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Siapa yang datang, siapa yang mandi di hari Jumat, mandi dia dulu Pak, lalu dia cepat datangnya, pagi datangnya, mendekat duduknya ke mimbar, mendengar dia baik-baik, diam dia selama khutbah, maka setiap satu langkah kaki dari rumahnya Allah samakan pahala setahun salat malam dan setahun puasa sunatnya. Yo syarat Pak, apa dapat pahala setahun salat malam, setahun puasa sunat? Pertama mandi pagi Jumat dulu. Mandi dulu. Dua berangkit capek pagi. Makanya hari Jumat ku hari libur, hari raya Pak Ibu tu maka haram puasa hari Jumat. Dah boleh apa Ibu puasa hari Jumat dah walaupun mengqada. Karena hari Jumat ku hari libur, hari raya. Hari raya boleh tak puasa? Tak boleh. Jumat maka tak boleh puasa. Kalau mau puasa Jumat tambah je Khamis atau tambah je Sabtu. Tak boleh sendiri hari Jumat itu puasa Pak, haram tu. Hari raya. Karena itu hari Jumat ku hari libur, sebagaimana orang Yahudi libur di hari Sabtu, sebagaimana orang Nasrani libur di hari Minggu, hari Ahad, maka umat Islam libur pula di hari Jumat. Tak boleh bekerja. Sebenarnya tu hari Jumat ku hari libur, ku hari raya. Cuman sayang Ba'a menyebutnya ni. Awak pakai raja je hari Jumat ke Pak. Sebenarnya Pak kok libur hari Jumat ke Pak, awak jo anak-anak bisa pergi sembahyang Jumat Pak. Jumat ke pasti teratur Pak kini Pak, masya-Allah tak tahu bersiko lah Pak. Ditampik-tampik yang berketubah Pak, dima heboh pas ketubah Jumat ke dia anak-anak. Baku ibu anak-anak jo apaknya tadi dima Jumat. Kalau duduk je dekat apak tu mungkin heboh lah Pak. Kok jo apaknya berangkit rumah tu mungkin heboh lah, jadi dapat mereka. Iku apaknya tadi dima, anaknya tadi dima, tu maku heboh Jumat itu Pak. Tagah tak kau ngatinya lo. Sayang ya awak Jumat kau tetap pakai raja. Sebenarnya libur makanya capek pai tiba pagi. Yang anehnya apa-apa aku ndak selalu nazan orang lu diboleh. Penyakit apa-apa aku. Ya. Lazan orang lah naik mimbar khatib baru bertiba. Itu pun ditagak lu di pintu tu sama-sama. Antapulah apa-apa ketujuannya tagak sesama di belakang kau kosong kau. Yang dulu tiba pun ndak lu di mungkur di belakang lu duduk. Lah payah Pak pengurus membawa Bapak jamaah tolong isi sah bungko dulu. Padahal di bungko kok pahalanya sama siku unta cak Nabi. Nomor 2 jawi, nomor 3 kambing, nomor 4 ayam, nomor 5 talu, tu talu puyur belakang tu. Ke-7 talu puyur tu. Cubalah perhatian apa-apa Jumat dah percaya Pak. Citu perangai apa-apa aku payah melo ka bungko kau. Padahal untur di muka kau belakang talu puyurnya, cari talu puyur tu. Mungkin ambo pernah mengecek kapal pengurus Pak caronyo membuat jamaah ka muka kau Pak. Seraan 100.000 di saf pertama, 50.000 saf kedua, 20.000 saf ketiga, pitiku boleh ambil salai surang. Yang paling belakang lagi mau tipiah Pak. Yakin ambo maba pusu ka muka sada beko tu mah. 1.000. Iku untur saat dia ni muka kau Lain dulu apa aku tiba tapi di belakang je duduk. Tak mau di muka lah.
Padahal kata Nabi, kalau dia datang capek, dulu tiba, mendaki duduk, di mungko duduk, mendaki ke imam, mendanga, antuk, baru tuh. Satu langkahnya setahun, salat malam setahun, puasa sunatnya. Ya. Makanya itu berlaku bagi jamaah yang Jumat tadi itu Pak, konteksnya hadis ini. Tak untuk semua itu. Kalau yang semua ya tak berlaku, tak boleh di puncak langit itu kita salat. Tapi yang hari Jumat untuk bapak-bapak yang berada di masjid, karena ada orang mau salat sampai nanti azan berkumandang, silakan dia salat. Tak berlaku bagi dia itu. Ya. Dalam konteks Jumat, tak semua itu Pak. Makanya dikecualikan di hari Jumat karena tutup bapak-bapak. Hari Jumat itu hari raya untuk bapak-bapak. Itu. Nah, yang kedua tentang saf putus. Saya hanya menemukan hadis, nanti kita akan bahas khusus tentang saf. Yang dilarang itu antara orang dan orang yang tidak rapat. Kata Nabi, demi Allah, kalau saf kamu tidak rapat, maka saya lihat setan berlalu di antara saf yang renggang itu seperti anak kambing, kata Nabi. Ya. Jadi yang dilarang itu antara orang tu tidak rapat. Itu kenapa bahasa Nabi rusu sufufakum. Rusu itu seperti rumah, Bapak Ibu, tembok rumah wak beradu-radu kan? Tembok yang beradu-radu itu marsus. Ka'annahum bunyanun marsus. Itu Al-Quran sebut begitu ya. Mereka membuat saf seperti bangunan yang beradu. Itu makanya saf itu bahu wakku beradu. Wahazu bil a'nak, kata Nabi, rapatkan rusukmu ini, unuk namanya ini, pundakmu ini dekatkan. Yo mendaki pundak ko Ibu. Kata Nabi kalau ndak rapi badannya tu ndak mendaki pundaknya ko, saya lihat setan berlalu seperti anak kambing di antara kamu. Itu yang putus saf. Jadi orang kalau safnya tidak rapat tadi, ya, maka fadilah jamaahnya hilang. Hilang fadilah jamaahnya tuh. Kalau tidak mau dia merapatkan saf. Bahkan boleh jadi dia dianggap salat sendiri, tidak ada lagi pahala jamaahnya tuh. Ya. Makanya kalau ada kawan yang batal salat wudunya, dia sudah berangkat meninggalkan safnya, bapak yang di samping merapat ke arah imam. Kalau yang sebelah kanan tadi merapat ke kiri, kalau yang sebelah kiri merapat ke kanan. Yang masalahnya ya di sajadah tadi. Wah, bawa sajadah kan? Lanok saja Pak. Pindahlah, alo salahnya meninggalkan sajadah tu. Sajadah ke ibu-ibuan alo sajadah tu. Tinggal salah sajadah tu. Itu kadang-kadang awakku ya tidak mengerti kadang-kadang aturan agama Pak. Ya. Bergeser. Oh, nak maunya bergeser Ustaz, apa yang di belakang yang kosong tadi maju selangkah kamu ko elo apa tu? Elonya. Tariknya. Oh, ndak mu tarik Ustaz kajang saja Ustaz, ndak mu delo lah. Kok gitu apa maju ke muka tang kosong tu le. Apa yang di belakang yang kosong tu maju ke muka. Beko yang di belakang tu rapek lo ke arah imam adik. Ndak rapek lo yang di belakang tu maju lo ke muka elo orang tu. Tarik. Betu. Oh, ndak mu tarik Ustaz, maju lo ke muka balik. Ndak boleh antara orang tu renggang. Itu yang putus saf. Tapi kalau tembok atau tonggak yang membatasi boleh. Boleh gitu tu dah putih saf namanya tu balok ke mencampan tonggak aku mati kau dampuk saji Pak. Tu boleh. Jadi tinggal lo saf ko. Sebab antara saf dengan saf tak boleh terlalu jauh jaraknya. Tak boleh. Antara orang dan orang rapat, antara saf dan saf tu rapat. Tu boleh, tak apa-apa tonggak. Dan tidak ada pula anak-anak di samping orang dewasa itu memutuskan saf. Belum pernah saya temukan hadis itu. Selama anak ini sudah mumayyiz, usianya sudah masuk 7 tahun, maka dia boleh salat di samping orang dewasa. Boleh. Ajan Bapak Ibu aduh nampak dan buat apa-apa anak-anakku lah SD semayang di samping orang gadang. Tibu apakku terlambat nyangki anak tu.
Tiba apa cik lain jangkit tu balik anak tu. Alah tiba dekat pintu anak tu. Itu untung dia anak-anak mah. Kesalnya tu awak terlambat orang kena angkat-angkat je. Untung dia anak ketik tu kadang-kadang ngelawan apa tu mah. Enak. Apa salat saja di samping dia. Oh nyo lepas sunat tu tak ada masalah. Tak ada masalah tak bersunat tu. Ibnu Abbas sering salat di samping orang dewasa. Umar bin Salama dalam hadis Muslim disuruh jadi imam ketika usianya 7 tahun. Ya karena dulu orang Bapak Ibu itu dalam hadis Ibnu Abbas tu para sahabat Nabi baru mengkhitan anak-anak mereka setelah baligh. Ya. Dulu para sahabat baru mengkhitan anak-anak kalau lah baligh. Kalau kini dikhitan ketik-ketik bisa. Dek kano canggih pakai bius, pakai laser. Sudah dikhitan bisa pakai Sarawak langsung. Zaman dulu tak ada bius, tak ada laser, yo kapak. Yo sabik, yo sapak, yo kapak, yo sambilu bagai. Apa tunggu kadang lu baru bisa pakhitan Pak. Ketik-ketik mah taluknya Pak, manjalik kapak dia pakai-pakai je bego tu. Ya tahu. Makanya tak ada masalah yang belum berkhitan dak orang gadang, ke orang dewasa dan tak memutuskan saf. Yang saf putus itu kalau antara orang tu tak rapat. Gitu. Silakan ini. Memang dari hadis tu rapatkan safmu adu pundakmu, ya, hazu bil a'nak. Tapi ada pula keterangan setelah itu walinu baina aidi ikhwanikum, berlaku lembut pula lah di antara tangan-tangan saudaramu. Maksud berlaku lembut apa? Jadi sasaan mananya. Iya memang rapik tapi jenis sasak singgulah sasak lu anguk ibu ku gara-gara la payah nyo manguk. Tu tak boleh. Yang penting ini sudah bersentuhan sudah. Yang penting badan ibu tu bertemu dengan yang sebelah. Bagian mana terserahlah. Karena begini Pak Ibu, kata Nabi jangan tinggalkan celah untuk setan. Jangan tinggalkan celah untuk setan tu maksudnya ibu kalau badan ibu tak mau berdekatan dengan badan orang di sebelah, tanda hati ibu sedang berjauhan. Nyo tandu hati berjauhan, badan berjauhan. Ibu kalau bercakap japak dia namu dakik lalu. Ndak loh, mendakik siapa coach ibu Karena hati kalau berjauhan, badan berjauhan pasti itu. Makanya ada ibu-ibu cik dujuang. Tak maunya mendakik semayang lah. Siko kosong kah? Dujuang tu kosong lah kah? Ibu kau masuk dari pintu iku ah. Tapi ibunya pilih sudut tu ah. Kenapa tak dakik kamari? Hati tak dakik. Hati yang tak berdakik kau sedang dikuasai setan. Karena kata Nabi, kata Allah di surah Al-Maidah 91, yang diinginkan setan manusia saling berjauhan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Yang diinginkan manusia, yang diinginkan setan manusia tu ndak akur. Ndak akur nampak dari badan yang berjauhan. Badan berjauhan tu tanda hati berjauhan tu setan sedang menguasainya. Maka kata Nabi jangan tinggalkan celah untuk setan. Maka orang kalau berdakik semayangnya bersentuhan badannya, tanda hatinya bersentuhan. Tapi Bapak Ibu yang disuruh mendekat itu ini kalau laki-laki ini ya, enggak. Atau badan, kalau kaki jangan memaksakan karena ada orang penggali Pak Ibu. Ada hobi orang mengajar kaki Pak. Ambo termasuk yang penggali Pak. Ambo kalau baradu kaki ambo kaki orang ambo kadang ambo geser lambek-lambek, pinyo kaja kaki yok tarui Pak. Ada orang tu Pak suku mengajar kaki orang tu Pak. Lamela awak jo kaja tarui, nyo kaja tarui Pak. Kalau ada orang suku mengajar kaki itu pada dia selai baju lai. Kan itu lo pemahamannya. Tapi yang boleh ingat jo suku mengajar kaki itu calik-calik je orang sawalah. Kalau orang-orang lama taat, tu dah baal. Tapi kalau preman baru tobat, baru jadi kaja-kaja kaki nyantam meko lai. Ya kan? Abelak je kaja nyantam meko lai.
Itu. Jadi rapat itu bukan berarti tidak ada celah sama sekali. Ada celah, cuman bersentuhan. Jangan berjarak jauh. Itu kenapa ada hadis Nabi itu, Pak. Tidak sah orang salat sendiri di belakang saf, kata Nabi. Saf penuh saf tu, lalu dia sendiri di belakang, tidak sah. Dia harus mencari kawan, tarik yang sebelah kanan ke belakang, atau tidak masuk dalam saf. Itu aturannya, tidak boleh sendiri. Yang ditarik yang paling ujung kanan, yang dekat tembok. Antara orang dan tembok boleh kosong, antara orang dan orang tak boleh kosong. Maksud saya kan waktu ditarik yang sedang sholat ini ditarik kan? Oh, jangan ke tengah deh lo, ke belakang tu se. Kalau ke tengah naik ya berjalan mereka panjang tu mah. Ke belakang itu saja dia mundur 2 langkah ke belakang. Jadi saf dimulai dari kanan ke kiri, nanti kalau ada lagi yang datang terlambat. Atau kau tak bergabung ke dalam. Ya, aku sampai badan kadang orang kadang-kadang lo badan orang ke berang orang kawan, tarik kawan di belakang. Makanya bos sabut yang di pojok kanan tu harus paham, awak tagak di sudut kanan kau kan dipaci orang mereka ke orang minta kawan. Kadang-kadang ada orang lain mengerti pebu dan surang kau tak mengerti. Di toko kudu akan nyo tagang saya pebu nak dong. Di toko nyo gikon lah. Nyo sangko bagara mungkin orang kau. Kalau orang minta kawan kau, Pak. Yang cerita tu yang susah awak je nyo. Nyo tak paham, awak paham. Caranya bisian saya ke telinga oleh kawanan den. Boleh, awak lu sembahyang memang boleh ngecek kawanan den ya. Ya nak boleh nyo jawab jadi. Itu lo mota nama tu maka jadi. Ya tu. Mundur saja ke belakang gitu. Ya memang ibadah aku harus langkuk pengetahuannya Pak. Ada ya? Jadi itu putus saf tu, silakan Ibu tadi. Nah, bisa juga tak mengambil ke belakang dari satu dua. Sehubungan dengan yang tadi Bapak sampaikan, alasan Nabi untuk menunda supaya jamaah banyak kan itu. Nah, rasanya ingin mengusulkan kita di sini, bagaimana kalau hujan? Biasanya kalau hujan itu kami agak terlambat gitu. Nah, kalau dilihat misalnya orang belum ramai gitu, pindah sebentar, itu rasanya ingin mengusulkan seperti itu. Ya, sama-sama. Yang pertama, gini Ibu, saf itu yang paling afdal di belakang imam. Setelah itu di kanan imam. Sebelah itu baru ke kiri imam. Turutnya itu. Itu makanya kalau datang berdua terlambat, bikin saf di belakang imam. Kau terlambat kau Pak berdua. Ya. Terlambat berkawan, tak surang lah kau. Jangan di kanan, di belakang imam bikin. Tapi kalau tak ada berkawan, ambil yang ke belah kanan. Kau yang kanan kau yang paling rancak loh. Kalau memang tak bisa, ambillah yang kiri. Ini tak batal. Prinsipnya jangan sendiri di belakang. Itu prinsipnya. Kawan, bakok yang di kanan diambil. Karena kalau yang di kanan kau kan tak merusak orang banyak. Kalau ibu ambil yang di belakang, rusak orang. Saf rusak beko kalau ibu tarik di belakang tu, yang di tengah tu, aduh orang lah merapian saf lu sepanjang salat tu beko. Kalau yang di sudut diambil tak ada menggaduh saf lu. Di samping yang kanan kau paling rancak. Setelah yang di belakang. Maka sebisanya kalau ibu masih bisa kawan yang di kanan diambil, kawan di kanan lah diambil. Tapi kalau tak mungkin di kanan kau ibu kau je kursi lu sembahyang. Kadelo beko melo kursi lu ke belakang balik nah. Maka kau ambil lah yang di kiri lah. Yang penting ibu jangan surang di belakang tu prinsipnya. Tak boleh surang di belakang tu, tak boleh. Kadang ada ibu-ibu ke bagai alung panu sap lah. Lah ada kosong di sudut, punya surang je di belakang. Bako betu tak belok jurang kulo beko mencalik nyo kau beko salam. Wak pantang mencalik je nyo. Kena. Itu tak sah salatnya tu. Nah. Lalu yang kedua, soal kalau hujan ya ditunda lah, boleh ibu. Misalnya Isa hujan labik, tundalah dulu agak setengah jam baru salat berjamaah, tunggu jamaah ramai. Azan lah dulu tak apa.
Kan azan pemberitahuan waktu salat datang. Azan memanggil orang, tapi kalau ramai orang tunggulah agak 10 agak seperempat jam lah. Setelah kan jadah antara azan dan iqamah itu ada 10 menit. Ternyata lah 10 minit ulah rumah orang tiba oleh tambah 10 minit lah. Anunya tiba orang tambah 10 minit lah. Kalau niatnya menunggu jamaah ramai, baguslah. Dan itu sering dicontohkan Nabi. Kalau jamaahnya belum ramai, Nabi tunda sampai ramai. Karena berjamaah dengan jumlah yang banyak terlambat lebih baik daripada berjamaah dengan jamaah yang sedikit cepat di awal waktu. Itu prinsipnya. Cuman ibuku hujan dah hujan dia terlambat panjang, jangan tunggu je lah ikut situ. Ya. Hujan dah hujan dia terlambat je Pak, jangan tunggu je dia terlambat tu. Kata, ini memang kondisinya begitu. Dulu memang karena memang kondisi masa itu orang terlambat bukan karena lalainya, karena tidak ada petunjuk. Ya. Ala kala mungkin rumah saya jauh-jauh, kendaraan tak lu ada model kini, azan tak tadanga, waktu tak tahu. Dulu agak-agaknya kondisi itu ya ditunggulah supaya ramai orang. Tapi sebenarnya kini apa kalaupun hujan banari, ya sebenarnya bisa punya payung, punya kendaraan, bisa aja tu. Kalau zaman kini kau buat orang terlambat tu karena berencana terlambat. Iya, cayolah Pak Bu kamu. Kok zaman kini kau buat zaman sisu orang terlambat mungkin memang karena kondisi. Kalau zaman kini kok terlambat orang datang ke masjid dek berencana terlambat. Karena untuk terlambat tu dah ada alasan. Kendaraan ada, jam ada. Bisa disettle Arab inilah. Apa berangkit pesawat jam 6 ke Jakarta, jam berapa tiba di bandara? 5:30. Padahal tak terlambat ke bandara. Kenapa? Berencana alarm idui, kendaraan standby. Tak betul. Mangga kok ke masjid tak bisa macam itu. Jadi orang kok terlambat itu bukan di kondisi tak berencana capek. Dan memang berencana terlambat. Itu Pak. Mau ambo atur azan jam 5 sampai 10 misalnya. Jam sampai 10. Jarak dari rumah ambo lubuk yang turun kamari paling capek kalau tak barem-rem tu 10 minit. Kalau tak barem dah. Tak ada barem-rem lepas 10 minit tiba. Misalnya tu. Maka paling lambat ambo berangkit rumah tu jam 4:30 ambo harus berangkit. Kan yang berencanakan. Tu makanya ambo pasti bosiku azan tarui. Ambo pasti bosiku pasti azan. Sadang azan. Kenapa? Ambo dalam buku perjalanan ambo etong jam berapa ambo ke berangkit. Jam berapa ambo tiba siko solat sunat dapat lo 2 rakaat. Semua berencana, tak berencana tak bisa Pak. Pasti itu. Jadi menunggu orang zaman kini tak lo ada guna lah Pak. Orang-orang terlambat itu tunggu-tunggu biasa lah. Ya tu. Orang terlambat itu terlambat panjang saja. Ya dia kena tunggu saja acaknya tak beda. Ya tu. Kini tarui salah lai. Ya tu. Barang tibu sembahyang lai. Ya. Dulu orang ditunggu terlambat tu kondisi memang membuatnya terlambat. Kini orang berencana terlambat kalau terlambat panjang. Tapi kalau ditunggu panjang saja Pak. Tak baik kalau ditunggu orang saja hanya bila ambil salah acaknya. Tu Pak. Ya sembahyang salah lai. Barang ada salah lai. Karena zaman kini ke Pak memang tak ada orang alasan duduk terlambat loh. Orang terlambat tu dek malih datang capek saja. Pasti itu. Apalagi rumah masjid sudut-sudut rumah Pak. Alasan terlambat. Ya. Kendaraan ada loh, minimal Honda cik surang rumah. Ya. Honda balik sepeda. Ya. Makanya Bapak Ibu untuk zaman kini kau tak usah tunggu-tunggu lah Bu. Lanjut selesai. Tunggu panjang terlambat panjang seorang mah. Ya enggak. Tapi kalau memang kondisi seperti hujan labik tadi, mungkinlah itu kondisi yang memang bisa dimaklumi, tunggulah beberapa saat. Atau lampu mati. Ya enggak. Tapi lampu mati mana kan orang kini alarm berbunyi gini kok. Di HP azan satu orang tu. Asal datang waktu isa azan di HP itu mah. Ya enggak. Minimal tu tetangga masjid lain kan. Kini kok Bapak Ibu
You sulit menerima alasan orang ku terlambat. Alasan terlambat tu aja lah. Nah, karena memang tak berencana saya terlambatnya. Jadi tak salah tunggu-tunggu lah ibu yang contoh tu. Ya, asal datang waktu isya azan kamai gitu. Gitu. Kecuali bang ku ujar labik tadi kasusnya ibu. Tunggulah. Nah, gitu. Begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.